American Murder, The Family Next Door. Pada 2018 silam, Colorado dikejutkan dengan pengakuan seorang pria bernama Christopher Lee Watts. Media lokal dan nasional mengabarkan bahwa Christopher mengaku telah membunuh sang istri, Shannon Watts, serta kedua putri mereka, Bella dan Celeste. Oke, begini ceritanya. Scene dibuka dengan sebuah vlog di media sosial mengenai kegiatan sehari-hari seorang wanita, suaminya dan anak-anaknya. Wanita itu bernama Shannon Watts. Pagi hari itu, tanggal 13 Agustus, Nicole temannya Shannon menghubungi Shannon, namun tidak ada jawaban, hingga 2 panggilan tidak terjawab. Kemudian, mengirimkan SMS pukul 8.55 pagi menanyakan kabar Shannon. Tak juga ada jawaban. Karena cemas, Nicole menghubungi polisi dan melaporkan kejadian itu. Polisi sampai di depan rumah Shannon yang juga ada Nicole dan suaminya di sana. Polisi dan Nicole mencoba mengetuk pintu rumah Shannon dan tidak ada jawaban juga. Shannon sedang dalam keadaan tertekan akhir-akhir ini, kata Nicole. Nicole mengatakan jika suami Shannon sedang dalam perjalanan pulang. Polisi bertanya kepada tetangga sebelah. Tetangga juga tidak mengetahuinya. Nicole menelpon orang tua Shannon mencoba meminta sandi garasi rumah Shannon. Orang tua Shannon berkata kalau Shannon mungkin sedang berada di rumah teman wanitanya. Langsung saja Nicole meminta nomor teleponnya. Namun, ibu Shannon mengatakan Shannon tidak bilang siapa temannya itu. Pada saat itu, ada seorang pria turun dari mobil. Ternyata Chris, suami Shannon. Nicole, suaminya, dan polisi masuk dibukakan pintu oleh Chris. Mereka menggeledah semua ruangan rumah Shannon, namun tidak ada apapun di sana. Chris mengatakan selimut anak-anak hilang. Ponsel Shannon tertinggal. Padahal ia bekerja dari rumah saat ini, kata Chris, dan sangat sulit jika meninggalkan handphone. Ketika ponsel itu dinyalakan Chris, ada banyak pesan yang masuk. Beberapa di antaranya adalah dari Chris. Scene berlanjut ketika video vlog Shannon dari Facebook diputar. Shannon menceritakan bahwa ia mengidap lupus atau penyakit autoimun yang biasa dikenal. Terus saja polisi menggeledah rumah Shannon dan meminta keterangan. Kemudian Chris mengatakan kalau tetangga Shannon bilang ia ada kamera yang mengarah ke jalan. Polisi, tetangga Shannon dan Chris mencoba memeriksa kamera tetangganya itu. Tidak ada tanda-tanda adanya Shannon yang terekam di sekitar kamera sepanjang hari itu. Chris juga mengatakan jika Shannon sedang hamil 14-15 minggu. Di vlog Shannon yang diputar, Shannon bercerita ketika menunjukkan hasil tes pack kepada suaminya. Shannon sedang hamil anak ketiga dan sudah memiliki 2 orang putri sebelumnya. Scene berlanjut ketika Chris keluar dari rumah tetangga Shannon. Polisi tetap tinggal di sana, dan ketika Chris sudah keluar, tetangga Shannon mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Chris gelisah dan selalu saja banyak diam. Tetangga Shannon mencurigai gerak-gerik Chris. Namun, polisi mengatakan wajar saja jika ia panik. Kembali ke rumah Shannon, polisi meninggalkan kartu nama kepada Chris dan meminta Chris menghubungi kapan saja jika ada perubahan. 14 Agustus, hari kedua menghilangnya Shannon. Scene berlanjut ketika polisi menelpon Chris, suami Shannon. Polisi meminta keterangan data diri istri dan juga ciri-ciri anak-anak Chris itu. Polisi menyebarkan flyer dari rumah ke rumah sekitar rumah Shannon. Ada seorang wanita yang kemarin sore melihat sebuah truk berwarna abu-abu. Wanita itu mengetahui ayah Shannon memiliki truk abu-abu juga. Namun kemarin yang ia lihat lebih kecil ukurannya dari punya ayah Shannon. Polisi membawa anjing pelacak dan meminta Chris dan semua yang berada di rumah untuk keluar sebentar. Polisi dan anjing pelacak masuk. Di teras, Chris diwawancarai. Chris menjawab pertanyaan polisi. Sebelum Shannon menghilang, sempat ada percakapan emosional antara Chris dan Shannon. Scene berpindah ke kantor polisi. Chris dan seorang polisi melakukan percakapan. Chris mengatakan 6 minggu terakhir, Shannon dan Chris sering berdebat dan mencoba mencari jalan keluar dengan berpisah sementara. Shannon pergi ke rumah orang tuanya di Carolina Utara, dan polisi bertanya apa kaitannya kejadian itu dengan hilangnya Shannon dan anak-anak sekarang. Chris menjawab, bisa saja ia yang membuat anak dan istrinya pergi menghilang. 7 minggu sebelumnya, ada vlog Shannon yang bercerita bahwa ia memang pergi ke Carolina Utara bersama Bella, Sissy, dan ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa Chris akan menyusulnya akhir Juli. Sambil video vlog Shannon diputar,
Polisi bertanya kepada Nicole, apakah Nicole mengetahui permasalahan Shannon akhir-akhir ini. Nicole mengatakan bahwa Shannon sempat menelponnya ketika berada di Carolina Utara. Shannon bertengkar dengan Cindy, ibu mertuanya. Permasalahannya adalah karena Cindy memberikan es krim yang bahannya tidak bisa dimakan oleh Sissy, anak Shannon. Polisi juga menelpon sahabat Shannon, Mark. Di telepon, Mark juga memberikan keterangan tambahan bahwa ketika bertengkar, Cindy mengusir Shannon karena Shannon berteriak kepadanya, sementara Cindy tidak mengetahui permasalahan alergi pada Sissy. Nicole lanjut mengatakan jika saat itu Shannon kembali ke rumah orang tuanya dan merayakan pesta ulang tahun anaknya Sissy. Di ruangan, Chris dan polisi tadi masih melanjutkan perbincangan. Polisi bertanya kepada Chris, menurut perasaan Chris, Shannon pergi dengan orang yang dikenal atau diculik. Chris merasa awalnya Shannon pergi ke rumah seseorang untuk menenangkan diri. Namun, ketika ia melihat banyak mobil berdatangan, polisi, tim Keenan, dan lain-lain membuat Chris merasa kalau Shannon diculik. Tapi, jika seseorang yang membawanya pergi, menurut Chris pasti seseorang yang Shannon kenal, karena tidak ada satupun yang rusak di rumah. 5 minggu sebelumnya, ketika Shannon dan Chris masih berpisah, Shannon menghubungi Chris lewat FaceTime. Namun Chris tidak menjawab. Shannon mengirimkan pesan bahwa ia marah kepada Chris, karena sekalipun belum pernah menghubungi anaknya selama mereka pisah kota, dan meminta Chris untuk menghubungi anaknya besok pagi. Chris mengatakan permintaan maaf kepada Shannon dan akan menghubungi anaknya besok pagi. Di vlognya, Shannon mengatakan bahwa ia akan lebih sabar kepada anaknya dibanding orang dewasa. Ia bersyukur mendapatkan Chris karena selama pernikahan, Shannonlah yang lebih emosional. Polisi kembali bertanya kepada Chris, adakah seseorang yang dekat dengan Shannon? Chris menjawab, jika ada, pasti Shannon melakukannya diam-diam, karena Chris sama sekali tidak memiliki perasaan soal itu. Polisi juga menanyakan apakah Chris mulai atau pernah berselingkuh. Chris mengatakan tidak pernah dan bersedia menjalankan tes poligraf. Biro Investigasi Colorado juga menelpon supervisor tempat Chris bekerja. Biro bertanya apakah Chris punya pacar di tempat kerjanya atau mengetahui Shannon memiliki selingkuhan atau tidak. Supervisor menjawab bahwa Chris tidak pernah mengatakan apapun soal itu, dan yang membuat supervisor itu curiga terhadap Chris pun tidak ada, karena ia selalu sibuk bekerja saja. 15 Agustus, Chris dan seorang wanita Biro Investigasi Colorado berada di dalam ruangan tempat Chris diinvestigasi semalam. Mereka menjalankan tes poligraf. Wanita itu mengatakan dalam 5 menit ke depan, yang semulanya hanya 1 orang yang mengetahui kasus ini kebohongan atau tidak, menjadi 2 orang, dan akan dibagikan informasinya oleh wanita itu kepada tim. Wanita itu memberikan beberapa pertanyaan kepada Chris, dan Chris menjawabnya dengan baik, walaupun ia gugup. Kembali vlog Shannon diputar, dan beberapa pesan yang dikirimkan Shannon ke Chris ketika ia masih berada di Carolina Utara. Shannon mengatakan ia tidak mau kembali ke Chris dalam keadaan yang masih sama seperti ini. Chris menjawab dan berjanji kepada Shannon bahwa mereka tidak akan seperti ini lagi. Namun Shannon tetap ingin bertemu Chris dan membahas ini bersama. Vlog Shannon ketika 31 Juli Chris sampai di Carolina Utara diputar. Ketika itu juga terdapat pesan Shannon kepada teman wanitanya jika Chris hanya memeluknya biasa di bandara. Dan pada malam hari, Shannon memberikan kode jika ia ingin bercinta dengan Chris, namun Chris mengalihkan dengan mengajaknya bercerita. Shannon juga mengatakan kepada teman wanitanya itu, Chris tidak berhubungan seks selama 5,5 minggu seperti ini, kecuali dia melakukannya dengan wanita lain. Teman wanita Shannon membalas pesan Shannon dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada wanita lain di samping Chris. Di sisi lain, Chris, Graham, dan wanita Biro Investigasi Colorado yang melakukan tes poligraf kepada Chris tadi berada dalam ruangan investigasi itu kembali. Wanita itu mengatakan kalau Chris berbohong ketika menjalankan tes dan Chris tidak lulus tes poligraf. Wanita itu menafikan semua jawaban Chris yang mengatakan dirinya gugup, dan wanita itu tetap melanjutkan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Shannon, Bella, dan Sissy, istri dan anak-anaknya Chris. Kemudian, polisi menghubungi Nicole Kessinger yang sepertinya teman kerja Chris.
Informasi yang ia dapatkan dari Nicole adalah bahwa hubungan Chris dan Nicole melebihi pertemanan. Nicole mengatakan bahwa dia tahu Shannon sedang hamil 15 minggu dan sedang dalam proses perpisahan dengan Chris, karena Chris mengatakannya begitu kepada Nicole. Wanita biro investigasi itu mengatakan dengan nada suara yang sedikit keras kepada Chris, karena telah berselingkuh dan tidak menangis ketika anak-anak dan istrinya menghilang. Kemudian Chris meminta waktu untuk bertemu ayahnya di ruangan itu. Sampai ayahnya di ruangan, ayahnya mengatakan bahwa ia tidak akan membeberkan apapun. Dan Chris bercerita bahwa ia gagal tes poligraf. Chris bercerita kepada ayahnya bahwa yang terjadi adalah Shannon membunuh anak-anaknya dan Chris membunuh Shannon. Shannon mencekik Bella dan Sissy, kemudian Chris mencekik Shannon. Chris membawa mereka ke tempat yang terakhir tadi pagi dikunjunginya, Servi 319, lokasi kerja yang dikatakan supervisor Chris tadi. Ketika Graham dan wanita biro itu kembali ke ruangan, Chris mengakui semuanya kepada mereka. Wanita itu menunjukkan gambar Servi 319 kepada Chris dan bertanya di mana Shannon, Bella, dan Sissy. Chris mengatakan Shannon di bagian tanah yang ada selimut yang digunakan Chris untuk menutupi Shannon dan anak-anak di dalam pipa. Graham mengatakan kepada Chris bahwa ini tidak masuk akal. Graham menuduh Chris membunuh anak-anaknya sebelum ibunya pulang dan kemudian membunuh Shannon. Tapi Chris tetap bersikeras mengatakan bahwa dia tidak membunuh putrinya. Selanjutnya, Chris memberikan keterangan. 3 hari sebelum pembunuhan, Shannon pergi dengan Nicole ke Arizona dan anak-anaknya tinggal bersama Chris. Terlihat Shannon mengirimkan pesan kepada Chris, menanyakan anak-anaknya. Kemudian, polisi menginterogasi Nicole, dan Nicole memberikan keterangan bahwa memang ada pelatihan yang dihadirinya dengan Shannon, dan dia menjemput Shannon pukul 4.30 pagi itu. Sebelum berangkat Shannon, para tetangga menunggu sambil gelisah. Di hari keempat, seorang pria memberikan keterangan bahwa ia menemui tempat jasad Shannon dan meyakininya bahwa itu memang Shannon. Malam itu di depan rumah Shannon, ramai tetangga dan orang-orang berkunjung yang mengetahui berita mengenai pembunuhan terhadap Shannon. Mereka membawa lilin lalu menghidupkannya. Di sana, ayah Shannon berbicara mengucapkan terima kasih dan memohon doa. Scene berlanjut di ruangan investigasi kantor polisi. Di sana polisi menginterogasi Nikki, selingkuhan Chris. Polisi bertanya, apakah adil jika kehadiran anak-anak Chris membuat Nikki terganggu? Nikki menjawab bahwa ia tidak pernah mengatakan seperti itu. Nikki mengakui bahwa Chris juga banyak berbohong kepadanya. Polisi juga menanyakan kemana saja mereka pergi. Sabtu lalu, Chris menemui Nikki di rumahnya, kemudian membawa Nikki makan di sebuah restoran. Nikki mengatakan Chris mencari pengasuh malam itu. Nicole, teman Shannon, mengatakan dia pergi ke pertandingan Rockies Sabtu malam. Kemudian, Nicole memberikan keterangan bahwa Shannon memeriksa laporan keuangan bank mereka malam itu dan mendapatkan transaksi yang dilakukan Chris banyak sekali. Nikki mengatakan Chris terlambat pulang malam ini dan sempat memberikan pesan kepada Nikki bahwa Chris singgah di SPBU, mengambil uang untuk membayar pengasuh. Diberitakan persidangan Chris sedang berlangsung. Di sana terdapat saudara laki-laki Shannon berkata agar Chris mengakui saja bahwa ia yang membunuh anak-anaknya. Karena Frankie, saudara laki-laki Shannon itu meyakini bahwa Shannon sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak mungkin membunuh anaknya. Terdapat juga keterangan dari pengasuh anak-anak Shannon dan Chris bahwa Shannon adalah perempuan yang tidak benar yang menyebabkan Chris selingkuh dan melakukan hal ini. Scene berpindah ketika Nicole memberikan keterangan mengenai yang dilakukan Shannon sebelum pesawat lepas landas. Di bandara, ketika mereka akan kembali ke Colorado, Shannon meminta Nicole menjaga barang dan menghubungi Chris. Ketika kembali, Nicole bertanya, apa Shannon baik-baik saja? Dan Shannon menjawab tidak. Shannon mengatakan ia tidak lagi pernah berbicara dengan Chris beberapa waktu terakhir karena selalu membiarkan Chris berolahraga. Kemudian Shannon mengirimkan pesan kepada Chris, menanyakan mau dimasakan apa ketika Shannon sampai. Hingga Chris menjawab pesan Shannon dengan terlambat, karena ia tertidur di sofa, kata Chris. Nicole mengantarnya pulang sekitar pukul 1.45 pagi. 3 bulan setelah pembunuhan, tanggal 6 November 2018 di pengadilan Well Country, jaksa mengatakan bahwa Chris bersalah atas pembunuhan dan tidak akan dihukum mati.
Pada tanggal 18 Februari 2019, Chris memberikan keterangan yang dilakukannya ketika akan membunuh Shannon. Shannon sampai di rumah pukul 2 pagi dari Arizona dan menyentuh tangan Chris di tempat tidur kemudian bercinta. Pagi harinya, Chris mengatakan kepada Shannon bahwa hubungannya dengan Shannon tidak bisa dipertahankan lagi. Shannon menduga pasti ada orang lain, namun Chris tidak mengatakannya. Shannon menyuruh Chris menjauhi anak-anaknya dan mengatakan tidak akan bertemu dengan Shannon lagi. Chris mengatakan bahwa ia membunuh Shannon dalam keadaan Shannon telungkup dan Shannon tidak melawan. Bella datang ke kamar dan Chris sudah membungkus Shannon dengan selimut. Chris memasukkan Shannon, Bella, dan Sissy ke truk. Mayat Shannon diletakkannya di lantai mobil. Bella dan Sissy saling berangkulan di kursi. Ketika sampai di Servi 319, Sissy yang pertama dibunuhnya dengan kepala Sissy diselimuti dan dimasukkan ke dalam pipa. Kemudian Bella bertanya kenapa Sissy, dan akhirnya Chris selalu terbayang suara anak-anaknya ketika akan dibunuh. Jaksa mengatakan setelah membuang jasad mereka, Chris menelpon. Panggilan pertama dilakukannya ke sekolah dan mengatakan ia tidak jadi mendaftarkan anaknya. Panggilan kedua ke makelar, membahas penjualan rumahnya. Dan SMS dilakukannya ke Nikki, mengatakan akan menata masa depan bersama Nikki. Jaksa mengatakan jika ini yang diinginkan Chris, tinggal Chris mengatakan kepada Shannon bahwa ia ingin bercerai dan tidak bisa melakukan pembunuhan atau membuang mereka seperti sampah begini. Jaksa menyatakan bahwa Chris akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Di akhir, ayah Shannon mengatakan ia sangat yakin jika Chris membunuh anaknya ketika Shannon tidur, karena tidak mungkin Shannon tidak bisa melawan. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.